Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Hubei, Cina, dan telah mengakibatkan pandemi yang sedang berlangsung. Ketika misalkan kita berbicara, percikan-percikan air yang ada di dalam liur kita itu bisa mengandung virus yang kemudian ketika itu terkena dan terhirup, maka dia bisa menularkan dan menginfeksi. Itu yang saat ini dicurigai sebagai mekanisme utama. Namun, apa dampak pandemik ini? Dan adaptasi apa yang telah masyarakat lakukan? Ada dampak-dampak, pasti ada eksesnya kan. Cuma kalau petani masih bisa bertahan lah, bisa bertahan untuk hidup nih, katakanlah, walaupun orang-orang kecil, katakan orang bawah. Karena kegiatan petani tidak begitu pengaruh dengan hal-hal yang lain. Dengan kalau perusahaan kan dengan ada aturan-aturan yang tertentu, tapi kalau petani kan kita di kebun kan tidak berkumpul dengan orang banyak, jelas kita kegiatan hari tetap bisa berjalan. Kalau itu masalahnya, saya kan bikin arang. Jadi sekarang penjualan arang ini udah agak macet. Karena kebutuhan orang-orang ini kan semakin kurang. Kan dulu kan saya ngantarkan ke kandang ayam. Jadi sekarang orang yang ternak ayam itu pun masuk ayam kurang. Penjualan di pasar pun otomatis kurang. Jadi sekarang itulah macetnya. Seandainya corona sampai bulan 12 tak selesai juga, nah kan itu macet, udah ada ini gitu, maksudnya. Jadi istilahnya apa, kita tak putus makan. Karena saya bergerak di bidang perhotelan dan rumah makan. Untuk perhotelan sendiri kita jujur susah melakukan apa-apa. Karena tamu hotel di Kabupaten Karimun ini adalah mengandalkan tamu dari, seperti saya bilang tadi, mengandalkan dari Singapura dan Malaysia. Jadi otomatis karena mereka melakukan lockdown Malaysia dan Singapura, sehingga otomatis tidak ada tamu yang datang ke Karimun. Biasanya hewannya itu kita letakkan di luar dari depan pintu, jadi hewan yang masuk pemilik menunggu di luar. Cuman kalau untuk di balai nggak terlalu begitu sih. Kalau kebetulan saya Batam Mobile, biasanya kita mengurangi jadwal mobile dengan catatan kita terima pasien dengan ada waktunya gitu. Beberapa pedagang pasar juga mulai menyesuaikan diri dengan berdagang melalui WhatsApp. Iya, online. Bukan seperti online itu harus pakai aplikasi.
Ya, jadi cuma kita titipkan nomor handphone, kalau ibu mau belanja lagi kami antar aja, ini nomor handphone, WA gitu, kami antar aja. Kalau online itu kita aplikasi. Seandainya pun pemerintah mau bikin perdagangan online di sini, oke, diadakanlah aplikasi untuk kita, aplikasi KAI umum. Jadi setiap orang yang mau apa dikasih, tinggal pencet aplikasi aja, kita antar barangnya, itu aja kan. Kita tidak bisa mengenal siswa secara pribadinya karena dari segi kekurangannya, kemampuannya, lalu intelijennya gimana gitu, dari perilaku, sikap, dan bagaimana hari-harinya gitu. Ketika waktu sekarang, pasti semua orang berandai-andai tentang apa yang terjadi dengan pelajar, dengan kita semua ketika COVID ini nggak ada, ketika pandemi ini nggak terjadi. Pasti kita bakal lebih akrab sama teman-teman, kita bakal lebih memahami materi, kita bakal lebih bersenang-senang. Tapi mau gimana lagi, pandemi ini emang harus diterima, mau nggak mau kan. Yang kedua, kurangnya waktu pembelajaran, karena selama daring ini waktu dalam pembelajaran itu dipangkas dari 45 menit menjadi 30 menit, sehingga target dari kurikulum itu kurang tercapai. Proses belajar mengajar jarak jauh menjadi kurang efektif menurutku, karena aku melihat banyak sekali teman-temanku yang awalnya di sekolah mereka biasa-biasa saja, namun semenjak pembelajaran jarak jauh mereka tiba-tiba jadi pintar banget gitu, nilai mereka itu tinggi-tinggi banget. Apalagi kalau misalnya pas di sekolah guru nerangin nih, terus aku nggak ngerti, terus aku nanyanya ke teman, jadi aku paham. Nah, kalau daring begini kan jadi kayak sulit gitu, mau japri teman takutnya sibuk gitu loh. Tapi aku masih nggak nyangka kalau pandemi ini akan berlangsung lama sampai aku lulus. Mungkin aku benar-benar nggak rasa kalau aku pun harus lulus dengan ilusi. Pada akhirnya ini semua. Tapi yang bisa aku lakukan untuk menyesuaikan diri, ya pastinya aku menerima aja semua materi, menerima semua konsekuensi dari pandemi ini. Saya harus tetap fokus. Bagaimana sih cara saya tetap fokus mendapatkan materi walaupun secara daring? Dan pola pengaturan waktu. Yang dulu banyak waktu yang saya sia-siakan dengan hal-hal yang tidak penting, sekarang saya sudah mengubah kebiasaan buruk itu menjadi baik. Semoga kalian tetap semangat dan jangan lupa tetap di rumah saja sampai keadaan membaik. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali bersama teman-teman kita di sekolah. Kita harus bersiap-siap. Dalam arti kita harus bersabar, sebab kita menghadapi sesuatu yang kita belum pernah alami. Jadi ini membutuhkan kesabaran yang tinggi dalam mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Kita